Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Aku hari ini senang banget. Kenapa aku senang banget? Karena tadi aku lagi bercanda-bercanda. Di konten sebelumnya aku lagi bercanda-bercanda. Jualan-jualan, ternyata yang aku tawarin itu adalah istri dari Bapak Greg Hambali. Jadi memang jodoh rezeki. Bisa ketemu mendadak ya. Mendadak bukan sih namanya tuh. Dadakan ketemu sama Ibu Indri. Terus akhirnya kita bisa ketemu seseorang. Nah, sekarang aku lagi berada di ruang VIP dari pameran yang ada di Bogor ini. Kemarin hari Jumat lalu, tanggal berapa tuh lalu, ada penghargaan untuk para pemulia tanaman kita, senior kita, yaitu Bapak kita, Bapak Haji Uli dan Bapak Greg Hambali. Nah, jadi ini adalah sesuatu banget buat aku bisa masuk ke sini, ke ruangan VIP ini, dan aku akan ketemu dengan anaknya Bapak Greg Hambali, yaitu Mbak Mia Hambali. Kita akan tanya-tanya tentang tanaman, jenis-jenis tanaman, gimana sih caranya memuliakan tanaman, dan lain sebagainya. Beliau lagi ngambil tanaman dulu, jadi saya merepotkan orang, dia lagi ngambil tanaman dulu buat kita bahas karya-karya terbaru dari Mbak Mia. Oke. Kita lihat dulu aglo-aglo dari Bapak Greg Hambali. Ini adalah yang terbaru, Jayanti. Ada Jayanti, ada Minion. Jadi bisa dilihat teman-teman ya, memang di sini karya-karya dari Bapak Greg Hambali ini memang sangat luar biasa. Dan seperti yang kita pernah tahu sebelumnya, Mbak Mia. Ini Mbak Mianya udah datang. Ini teman-teman, ini adalah Mbak Mia. Beliau adalah anaknya dari Bapak Greg Hambali dan Ibu Indri. Jadi tinggalnya di Bali ya Mbak ya? Iya, di Ubud Bali. Di Ubud Bali. Jadi ini adalah suatu rezeki buat aku bisa ketemu di Bogor. Iya. Jadi aku nggak perlu ngeluarin tiket pesawat ke Bali, aku bisa langsung ketemu di Bogor sama Mbak Mia. Mbak, Bapak kan lagi nggak ada ya? Lagi di rumah. Lagi di rumah. Jadi aku boleh diwakili oleh Mbak. Boleh. Kita kenalan dulu sama aglo-aglonya Bapak, boleh ya Mbak? Oke, yuk, cus. Nah, Mbak. Jadi mungkin mulai dari yang paling lawas dulu ya. Oke. Meja ini adalah meja lawas dari karyanya Bapak Greg. Semuanya lawas, tapi maksudnya yang paling lawas yang ini. Ini Donna Carmen. Donna Carmen yang sekarang sudah banyak banget beredar di pasaran. Iya betul, ya, dan banyak mutasinya juga. Jadi dulu pertama kali Papa ngeluarin aglo itu Donna Carmen, lalu berikutnya Pride of Sumatra. Nah itu waktu itu masih tahun 80-an. Pada waktu itu Papa dan beberapa orang lainnya seperti Pak Sukasdi, juga Pak Suraso adalah orang-orang yang lumayan aktif menyenangkan aglonema. Dan Papa karena lebih lanjut menyilangkan, makanya lebih banyak menghasilkan hybrid ya. Jadi pada waktu itu Papa contohnya untuk yang misalkan seperti Pride of Sumatra dan Donna Carmen, waktu itu Papa menghasilkan satu tanaman yang namanya Precursor dulu. Precursor itu adalah Commutatum exrotundum yang F1-nya dinamakan Precursor. Lalu Precursor ini disilangkan lagi dengan Rotundum menghasilkan Pride of Sumatra. Lalu kalau disilangkan lagi dengan Brevispatum, itu waktu itu Papa menghasilkan Donna Carmen. Jadi waktu itu Papa melanjutkannya dari F1 sampai ke F2. Jadi Papa lebih lanjut menyilangkan. Pada waktu itu juga ada orang-orang lain yang menyilangkan, namun pada waktu itu keterbatasannya adalah di tempat dan waktu. Karena hybrid itu memakan waktu yang sangat lama, tapi kami sebagai keluarga memiliki program kedepannya pengen menjadi program yang jangka panjang sekali. Jadi contohnya pada tahun 2020 Golden Hawk itu dikeluarkan dalam bentuk paket, tapi itu juga baru bisa paketan sesudah lama sekali Pak Greg berkarir dalam dunia pemulihan. Karena kan waktu itu kami memang waktu itu memperbanyak dulu, lalu jadi bisa dikeluarkan sekaligus banyak. Idealnya yang paling bagus mengeluarkan tanaman hias baru pada satu tempat yang sama, yaitu di rumah kami dalam jumlah banyak. Di rumah Mbak? Iya, waktu itu rilisnya di rumah, dipimpin oleh Ibu sebagai kepala dari marketing. Oke. Ya, jadi harapannya kalau bisa sih, harapannya kami mau seperti itu bisa continuous, karena harapannya bisa seperti Samsung dan Apple, di mana mereka setiap tahun kan mengeluarkan, kalau Samsung Galaxy, kalau iPhone mengeluarkan Apple mengeluarkan iPhone. Nah,
dimana ketika orang lagi menunggu iPhone 14, sebenarnya kan Apple lagi ngegodok bukan cuma iPhone 15 tapi iPhone 17. Jadi kita pengennya supaya bisa pelan-pelan begitu, oke. tapi belum tentu bisa 12 bulan sekali, kadang mungkin bisa 15 bulan sekali atau enggak 16 bulan sekali, atau kalau bisa udah cukup barangnya 11 bulan sekali. Tapi kan itu berdasarkan gong dari kepala dari marketing. Oke, Ya. tapi kalau pattern ini Mbak, pattern yang dibuat oleh keluarganya Mbak, itu yang membuat pattern ini supaya mengikuti kayak si Samsung atau si Apple ini. Jadi Idenya dari idenya dari sama Sarah, Ibu Indri. oh oke, Bu Indri yang sempat kita temuin di konten sebelumnya ternyata hebat. Ya betul. Ya. Bu Indri ini basicnya Dulu dari Satya Wacana, dulu agronomi. Jawa Tengah ya? Iya, dari Satya Salatiga Wacana. bukan Iya, sih? betul di Salatiga. Tapi itu kuliahnya. Tapi kalau besar dan lahirnya di Selawi. Jadi waktu dulu ibu memang dari dulu orang Jawa Tengah. Kayak banyak karyawan kami yang diambil dari Jawa Tengah juga. Terus menikah dengan papa. Terus bukan nursery-nya kami di Bogor. Pak Greg sendiri orang Bogor atau? Pak Greg lahir di Sukabumi, tapi memang dulu pernah bekerja di LBN sampai tahun 83. Oke, nah berarti Mbak antara Pak Greg sama Bu Indri ini berarti memang punya basic di pertanian ya? Ya, jadi saling melengkapi ya. Iya, saling melengkapi banget. Dan Mbak Mia sendiri? Ya, saya dari bioteknologi S1-nya, lalu waktu S2 saya dapat kesempatan untuk pergi ke Eropa, terus yang terakhir itu saya ambil kualitas sicurezza degli alimenti, itu artinya food quality and safety, lebih kepada produk-produk agroalimentari, yang mana dulu pas terakhir kali saya masih bekerja sebagai karyawan swasta, saya bekerja di industri tanaman aromatik yang bernama Nilam. Jadi waktu itu saya kerja untuk orang, jadi waktu itu Nilamnya itu kami cari bahan bakunya, juga hasil yang dipakai adalah hasil penyulingan. Jadi minyak atsiri yang dimanfaatkan untuk industri parfum, juga industri seperti misalkan orang yang bikin deterjen, karena ini di dalam Nilam ada senyawa yang namanya pacol yang digunakan untuk mengikat wangian lainnya supaya lebih awet, lebih tahan. Wow, jadi memang keluarga dari Bapak Greg Hambali ini memang sangat basicnya itu memang udah kuat banget dari Bapak, Ibu sampai anak. Ya, Itu ya. semuanya mereka memang punya basic di pertanian. Ya Mbak ya. Ya, Jadi memang memang sebelum di florikultura saya di tanaman industri, itu yang tadi saya ungkapkan, tanaman aromatik yaitu nilam. Namun yang perbedaan yang paling mendasar adalah kegunaannya, karena kan kalau dari tanaman hias itu adalah dianggapnya kan sebagai kebutuhan tersier. Otomatis dulu memang banyak teman-teman saya yang bertanya, meskipun sama-sama misalkan kuliah di biologi atau pertanian, kamu habis ini mau ngerjain apa? Ngerjain tanaman hias. Sebentar, tanaman hias itu kan nggak dimakan, nggak dipakai sehari-hari. Memang bisa orang itu hidup dari situ. Saya bilang bisa, memang ada industrinya. Saya bilang ya, tapi sulit. itu pertanyaan temen itu pada tahun berapa tuh? Belum Pertanyaan itu. lama, sebelum pandemi. Karena kan saya berhenti kerja itu mid 2019. Sementara pandemi itu kan mulainya di Wuhan akhir 2019. Iya. Tahun 2019 itu waktu itu bulan Desember Wuhan kan, di Wuhan ya belum masuk Indo. Iya. Masuk Indo kan 2020 terus awal. boomingnya tanaman hias kan baru sesudah itu, Iya. sekitar pertengahan 2020 Iya. kan pandemi pas lagi di puncaknya, dan Booming orang banget. mulai cari-cari hobi di Iya. rumah. Tanaman hias booming. Pada saat itu juga orang kadang ada yang ngomong gini, wah senang sekali kalau sudah masuk di dunia tanaman hias pas lagi rame gini. Momennya pas. Iya, jadi dulu yang bertanya bingung. Jadi sebenarnya Terjawab ya. semua orang itu pasti akan selalu bingung pas lagi sepi, ada yang ngerjain bingung. Pas lagi ramai orang tinggal lihat puncak dari gunung es aja, wah senang sekali ya udah banyak barang. Tapi sekarang lagi sepi, ada yang nanya juga, terus kamu gimana? Dulu ini udah berapa puluh tahun kita ngalamin pasang surut. Ya maksudnya ketika surut ya kita produksi supaya nanti ketika ramai. Nah, itu pertanyaan saya Mbak Ada Nia. mana? Kalau aku lihat sekarang dengan kondisi yang sekarang kita lagi turun nih, secara penjualan dibandingkan dengan kemarin yang lagi bombastis banget naiknya gila. Ini aku lihat banyak banget orang yang mulai terjadi kepanikan di pasar.
penjual maksudnya. Terjadi kepanikan di Yang panic mereka. selling harusnya ya jangan Yes. panic selling, harusnya ya tetap bertani. Jadi harusnya cara berpikirnya adalah begini. Kemarin itu justru yang nggak normal, sekarang yang normal. Jadi kemarin itu yang waktu ramai banget itu yang nggak normal. Oh, oke. Iya. Normal itu adalah Normal sekarang. adalah sekarang. Oke. Jadi ya, anggapannya harusnya begitu. Kembali ke normal. Gitu Jadi ya, kalau buat Mbak Mia sendiri saat ini adalah saat dimana sepi dibandingkan dengan yang Dibandingkan tidak dengan normal sebelumnya. kemarin itu. Kemarin tidak normal dibandingkan dengan Jadi yang tidak ini normal adalah kemarin. saatnya untuk produksi Iya. membuat Iya. karya-karya terbaru Iya, lagi. betul. Nah, Mbak, pertanyaan aku. Aduh, jangan ke sana. Biar banyak background. Oke, Mbak, aku mau nanya ini, Mbak. Aku pernah konten waktu itu sama Barli, iya, betul. Barli sama Pak yang di Magelang, Pak Pancasan. siapa? Oh, bukan di Sleman. Pak Agus Iya, Pak Agus Holik ya. Jadi informasi yang kita dapat dari Pak Agus itu, saya mau nanya langsung nih ke anaknya Pak Greg. Benar nggak sih aglonema yang keluar merah pertama itu adalah Pride of Sumatra? Dona Carmen dan Pride of Sumatra. Yang pertama di dunia? Sebenarnya di Thailand ada yang kurang lebih pada waktu itu sama, hampir lumayan sama cepatnya ya yang mengeluarkan itu, tapi mereka memakainya indukan jantannya bukan rotundum tapi cawang. Tapi cawang sendiri Cawang itu kan dari udah rotundum turunan dari kan? teks dan rotundum. Cuma kan memang di Indonesia karena langsung rotundumnya tentu ya Lebih ibaratnya wow. dalam tanda kutip darahnya lebih kental ya. Iya. Pakai rotundum. Oke, berarti Mbak, aku mau tanya, kalau misalnya karakter-karakter dari silangannya Bapak ini kan kelihatan banget luxury, ya kan, mewah. Karena berdasarkan seleksi. Karena kan nggak semuanya bagus, ada juga yang bagus, yang nggak bagus, yang papa nggak mau pernah keluarkan. Nah, kalau misalnya Pak Greg dalam menyilangkan, menurut Pak Greg itu, seleksi itu keluar dari mana? Ibu juga atau Pak Greg yang Iya, ini nggak? berdua. Tapi memang pada satu titik pernah kami melakukan, bukan kesalahan sebenarnya, kami melakukan pelepasan dalam bentuk seedlings yang belum terlalu kelihatan bakal Karakter. cakep banget atau enggaknya. Itu pernah kami lakukan untuk menangkis gelombang impor yang sangat besar Betul. dalam jumlah banyak, sehingga supaya agro lokal nggak kalah-kalah banget sama agro impor. Jadi terpaksa waktu itu meskipun Dikeluarkan belum seedling. besar ya dikeluarkan dalam bentuk seedlings ya. Seyogyanya sebaiknya digedekan dulu, harusnya dibesarkan dulu, Iya. tapi kan semuanya adalah masalah waktu Betul. dan momentum. Sebenarnya betul itu, Betul. waktu dan momentum. Kalau sekarang lebih enak karena udah stabil ya, maksudnya yang kemarin itu kita sebutnya nggak stabil ya, sekarang Iya. kita sebutnya stabil. Oh, jadi dikeluarkan si seedling itu berarti waktu zaman tidak normal Zaman- kemarin? Oh, enggak, itu udah lebih lagi daripada itu. Itu Oh. dulu waktu awal-awal 2000-an. Zaman dulu banget. Oke. Kemarin kita sama sekali nggak ngeluarin seedling. Kemarin waktu pandemi kita udah memperbanyak dan kita siap. Sehingga kita memetik hasil ketika di puncak pandemi kita udah punya sebanyak itu. Contoh nih, 2020 punya Golden Hawk, 2021 itu Minion. keluarin Minion, 2022 keluarin Jayanti. Kalau orang yang melihat sepintas tidak tahu betapa lamanya, mereka kadang berpikir begini. Contoh waktu itu ada yang mengungkapkan kepada saya, bertanya, juga mengungkapkan kepada Mas Gun, bertanya, itu berarti 2021 keluarin Minion, terus dalam setahun keluarin Jayanti, bikinnya lead time-nya setahun itu. Bukan. Waktu kita keluarin Minion, kita udah punya Jayanti. Oke. Gitu. Nah, jadi teman-teman, jadi gini, kalau misalnya dari awal kita sudah tadi ngobrol sama Mbak Mia, jadi mereka ini memang sudah mengikuti kayak teknologinya si Samsung dan iPhone. Jadi mereka tuh selalu udah kayak sekarang nih si Jayanti udah keluar. Pasti mereka sudah beberapa karya nih yang sudah lagi Yang disilangkan. lagi di godok sebenarnya juga kadang bisa rilis ulang. Ibu rencananya mau rilis ulang Golden Hawk karena kan udah lumayan lama waktu berlalu. Sellernya kami juga udah menjual lagi kepada orang lain, jadi mereka udah semuanya juga udah cukup balik modal, sehingga tahun 2023 kalau memang tidak ada halangan dan tidak ada perubahan, kadang juga bisa terjadi rilis ulang dari barang yang memang di pasaran juga nggak terlalu banyak, karena Golden Hawk kan juga lumayan gampang lonyot. Jadi memang Ibu rencananya 2023 mau rilis ulang Golden Hawk. Semua tergantung dari kepala pemasaran. Kepala marketingnya adalah Ibu Indri. Nah, ini ya teman-teman, balik lagi ya. Nah, ini adalah Bu Indri. Bu. Nah, ini beliau adalah Ibu Indri, kepala pemasaran dari Greg Hambali. Jadi semua strategi marketing itu di Ibu Indri. Keren, Bu Indri, keren. Keren loh Bu, udah ngikutin sistemnya Samsung sama iPhone. Top. Keren. Ibu dapat salam dari adik kelasnya Ibu waktu di
apa tadi? Iya, namanya Pak Lila. Bukan. Pak Beni. Dia bilang Bu Indri itu kakak kelas saya waktu di kampus itulah, di universitas itu. Gitu. Hai Pak Beni, aku akhirnya ketemu ya. Aku lagi ngomong di kamera. Dia suka nonton soalnya. Di mana dia? Dia di Surabaya. Oh, di Surabaya. Namanya Pak Beni. Iya. Adik kelasnya Pak Lila. Pak Lila ibu tahu kan? Yang di Salatiga. Anggrek. Saya sering beli apa? Anggrek ya? Bukan. Apa namanya ini? Meja plastik. Oh iya. Oke. Mbak Lira, salam buat Mbak Lira. Iya. Makasih Bu, aku lanjut sama Mbak Mia ya Bu ya. Oke, yuk teman-teman. Nah, sekarang kita mau lihat. Iya, kalau ini anturin ya. Jadi memang kita dalam usaha tanaman hias harus memiliki beberapa jenis dagangan supaya bisa saling subsidi silang. Subsidi silang itu saling menutupi. Jadi pas satu tren yang lagi turun, ada tren lain yang lagi naik. Jadi kalau kita punya beberapa jenis tanaman, kita bisa saling menutupi akhirnya. subsidi silang. Jadi kalau dari saya sendiri, saya punya strategi karena satu, kalau misalkan aglo itu kan karena kuncian papa masih banyak dan saya masih menggodok dalam bentuk biji-biji ya seperti modelnya ini kan biji-biji. Nah ini kan nantinya saya setor ke ibunda nih, ini foto ibunda. Ibunda pengepul biji. Jadi setornya ke ibunda. Terus nanti beliau yang putuskan mana yang layak nantinya untuk dipropagasi secara massal. Karena kan diseleksi, terus nanti beliau putuskan yang mana yang kira-kira bakalan bagus dipropagasi secara massal, dan ibu nanti yang memikirkan sendiri kapan ngeluarinnya. Jadi kita maunya mainnya tuh pelan dan stabil. Karena kan kita kalau udah memutuskan bikin biji-biji ini, artinya kan kita memang mau main terus di dunia tanaman hias untuk seterusnya. Kalau nggak kan orang pasti minimal mereka nggak ngerjain ini, mereka minimal mungkin bahkan hanya membesarkan aja, bukan. Bahkan kan kalau urutannya orang kan ada yang fast grower tuh yang membesarkan nambah beberapa daun lepas buah. Itu yang paling cepat balik modal, dapat margin juga. Kan bisa ditambahin cuannya nambah berapa daun kan? Betul. Ya kecepatan bertambah daun itu lebih cepat daripada kecepatan bunga bang, benar nggak? Betul. Pada waktu pandemi apalagi. Betul. Kan? Nah terus yang selanjutnya selangkah lebih selanjutnya ya orang yang motong, yang bikin cutting ya kan. Tapi itu juga kan mesti nunggu. Kalau yang fresh cutting kan misalkan jual kan takutnya kan nanti di orang nanti mati. Jadi kan biasanya kalau yang cutting atas kita bikin akarnya dulu kan, kita amankan dulu akarnya, terus lebih enak jualan ke orang, jadi nggak ada perasaan bersalah kalau dia mati gitu. Itu kan butuh waktu cari. Dan yang di bawahnya nanti nungguin keluar iya, bagian lama bawahnya lagi. bonggol kan juga nungguin keluar terus itu kan lama. Tapi yang paling lama adalah nungguin dari biji. Jadi ya maksudnya ketika kita udah tahu kalau kita memiliki lead time yang lama, contoh di aglo ya, kan seed development itu 6-8 bulan. Nah otomatis ya kalau kita pengen tetap bisa nantinya bertahan hidup, membuat api dapur tetap menyala, kita harus tetap punya tanaman-tanaman lain, contoh kayak anthurium atau philodendron. Jadi maksudnya kan kita bisa saling menutupi. Kalau anthurium kan lumayan cepat ya, jadi maksudnya saya juga ada tanaman-tanaman contohnya ini. Silangan anthuriumnya Mbak Mia ya? Ya itu di sini ada anthurium vitarifolium variegata X dasi itu dasi variegata X anthurium chiapacense. Berarti bijinya ada di yang detailnya disebut di depan di vitarifolium. Iya, oke. Ini dia karya dari Mbak Mia. Ya, tapi ini belum mature form ya. Jadi ini silangan terbaru berarti Mbak? Termasuk silangan terbaru? Termasuk silangan terbaru. Tapi kan belum gede, mesti dilihat nanti iya. gimana. Secara karakter dia belum keluar secara optimal karena memang dia masih seperti kecil, ini size-nya. Tapi ini udah dirilis belum sih Mbak? Iya, saya titip jual di orang. Jadi saya kan di sini kan ibaratnya seperti galeri museum. Jadi kami di sini nggak jualan. Tapi ini saya titip di lapaknya Kang Uyung. Oh, jadi teman-teman tempat yang sekarang kita sedang liputan ini memang ini adalah VIP-nya untuk Pak Greg dan Pak Haji Uli. Pak Haji Uli dan Pak Greg Hambali, memang khusus dua orang ini ya senior kita dan tidak boleh jualan di sini. Jadi tapi ini udah rilis belum sih Mbak? Iya, saya memang bukan rilis yang dapat bukan rilis boro-boro. Seperti Pak Greg ya. Kan karena massal banyak ngerilisnya, jadi pakai woro-woro dan sudah ada sendiri komunikasi. Kalau ini saya jual satuan gitu. Oke. Nanti jualin saya aja Mbak. Saya jago kok jualan. Saya kang jualan Mbak Mia. Jadi Mbak Mia, kalau Mbak Mia ini
Mbak Mia kan tinggal di Ubud ya, di Bali. Iya, kalau ini memang indukannya di Bali. Jadi saya waktu ini ada catatannya tanggalnya. Jadi kalau mau lihat indukannya bisa ke Bali. Ini nyilangnya kalau yang ini ya. Kalau yang ini X Warok yang ini. Jadi ini Vitarifolium variegata X Warok. Kalau yang ini Vitarifolium variegata X Cap Sense. Jadi kalau ini ada tanggalnya waktu itu di nyilangnya di tanggal 25 November 2021. Panen biji dan semainya di 5 Maret 2022. Komplit banget nih kalau penyilangnya. Tapi kadang-kadang juga saya nggak selalu ya, maksudnya kan pasang label itu sebisa mungkin. Tapi kadang-kadang ada waktu ketika orang, ya saya lihat di tempat-tempat lain juga gitu, termasuk ayah saya kadang-kadang ada waktu di mana ia memanfaatkan momentum untuk menyilang, tapi ya label kadang-kadang pasti semua orang pasti pernah lewat. Betul banget Mbak Mia. Menyiasati tadi Mbak Mia bilang ada pasang surutnya. Yang aglo lagi naik, anthurium turun, si pilo turun, misalnya gitu Ya, kan. tapi kalau aglo lumayan stabil sih. Jadi maksudnya nggak sampai turun banget. Naik pun ya waktu pandemi mana langsung mau naik ya. Tapi maksudnya pada saat normal seperti ini ya aglo stabil. Maksudnya nggak yang sampai drop banget ataupun naik banget gitu. Cuma memang yang harus dikhawatirkan ada gelombang impor yang terlalu besar-besaran dari tanaman yang sebenarnya dulunya awalnya dari kita. Itu agak sulit juga. Kita kan nggak punya kuasa untuk menahan itu gitu. Jadi yang perlu dipikirkan adalah bagaimana caranya supaya orang yang di Indonesia bisa produksi massal terlebih dahulu sebelum orang luar lebih cepat. Nah itu juga ya, itu adalah salah satu konten aku waktu aku di Pak Agus Holik. Iya. Jadi gini, kita ngebahas bahwa gini, kenapa ada tanaman impor masuk ke Indonesia dengan jumlah yang sangat fantastis. Mereka masukin barang gila luar biasa gitu kan. Sementara buat aku awalnya konsumen Mbak. Aku konsumen, bukan terus jadi senang memperbanyak berumpun aglonya pisahin satu jadi sekarang jual. dia jualan gitu kan ya kan. Karena gini, kita beli tanaman, kita nggak usah munafik, beli tanaman harganya mahal loh. Iya. Semakin kita suka sama tanaman, semakin kita mencari kan. Iya. Semakin kita mulai tertarik dengan yang Yang aneh-aneh. lain-lain, Nah, dan yang aneh-aneh itu yang mahal, bener nggak? Iya betul. Harganya bisa puluhan, ratusan, bahkan ada yang miliaran, bener kan? Dan kan nggak mungkin Mbak aku buat dari suamiku buat belanja, harusnya aku beli tanaman kan nggak mungkin. Akhirnya kan memang harus diputar otak. Untuk gue mendapatkan tanaman ini, artinya gue harus bisnis nih. Apa dengan cara apa? Ya dengan cara ikut jualan, ikut belajar. Misalnya pada saat saya jualan pun saya harus tahu product knowledge, ya kan? Nggak cuman jadi kayak aku paling anti soalnya dengan yang tipu-tipu ID, aku tuh nggak suka gitu. Nah jadi waktu di Pak Agus Holik itu yang kita bahas adalah kenapa impor banyak banget. Supaya aku konsumen nih, balik lagi, aku beli lokal aglo ya, aku beli aglo lokal, aku beli aglo impor karena waktu itu udah mau mulai jualan ya kan. Pada saat aku beli aglo impor, aku mengalami kekecewaan karena aglonya tidak selamat. Jadi ternyata pada saat dibongkar keadaannya tidak bagus segala macam. Secara warna juga aku lihat tidak sebagus lokal yang memang sudah mungkin memang dari impor, mungkin sudah lama di Indonesia kan bisa disebut impor lokal gitu kan Mbak. Nah, terus ya aku tanya sama Pak Agus waktu itu, kenapa sih Pak bisa masuk banyak banget, padahal kalau aku sebagai konsumennya aglo, aku ngerasa aku lebih baik beli yang lokal. Memang harganya lebih tinggi. Iya nggak sih? Lebih tinggi kan harga lokal. Tapi aku puas karena dia aman, dia dihujanin, dipanasin, dia aman. Terus dia nggak rewel. Sementara yang satu lagi yang impor ini, bukannya aku ngejelekin ini ya kan, karena kita di sini juga nonton pasti ada importir. Bukan itu, tapi maksudnya ya itu. Terus kenapa harus impor? Karena barang Indonesia sendiri, lokal sendiri pun sebenarnya bagus banget gitu loh. Nah, kata Pak Agus ya itu yang terjadi adalah karena kebutuhan pasar itu banyak sebenarnya. Tapi tidak ada kemampuan secara kuantiti kita untuk memenuhi pasar. Nah makanya di konten ini aku selalu untuk yang ini loh. Berarti apa ya namanya untuk menghasilkan cuan nih sebenarnya kita ngomong ya untuk teman-teman. Potensi untuk menghasilkan cuan dari tanaman hias ini sebenarnya bagus dong Mbak. Iya karena masih banyak yang belum diisi. Di lokal sendiri masih ada banyak kebutuhan. Kenapa harus diisi oleh orang luar? Jadi kalau misalnya kita ikutin kayak Thailand lah, Thailand kan mereka bagus banget kan. Yang aku nggak pernah ke Thailand, tapi aku tahu dari cerita-cerita katanya mereka itu sistemnya satu petani itu nggak boleh sama gitu. Satu petani itu nggak boleh Jadi kayak misalnya Nia Hambali, dia cuman misalnya Putri Ayu,
misalnya cuman Pride of Sumatera. Jadi bisa produksi sangat banyak di tempat itu dengan cepat dan orang tahu ngambilnya dari sana. Iya, Mungkin kalau bisa dibikin seperti itu melalui ASA, melalui Pak Agus Kolik ya bagus juga. Jadi kita tahu di mana nih hotspot untuk barang tersebut. Iya betul. Ya, kalau bisa begitu iya. sih. Jadi apa ya? Karena gini Mbak, kan aku sekarang lagi tergila-gila. Awalnya aku memang di Aglonema. Karena aku ke bisnis ya, aku larinya ke bisnis. Kalau aku ngeliatnya gini, kayaknya kalau pangsa pasar itu lebih banyak ibu-ibu. Pikiran aku gitu, yang suka belanja online segala macam itu ibu-ibu. Pikiran aku waktu itu ya. Dan ibu-ibu ini pasti sangat suka dengan yang berwarna, colorful. Dan itu ada di Aglonema. Nah, terus makanya aku beli Aglonema. Juga merah bawah hoki. Ya, merah bawah hoki. Yes. Terus kesini-sininya aku gara-gara melihat itu King of Spades, jatuh cinta sama Anturium. Nah terus jadi berpindah lah aku sekarang dari Antu ke Aglo. Aku gila Anturium sekarang. Oh gila Aglo sekarang? Gila Aglo atau Anturium? Anturium. Awalnya aku Aglo. Oh sekarang kembalikannya ke Anturium. Ya nggak apa-apa juga, saya juga dua-duanya suka. Jadi nggak masalah. Iya, tapi sebenarnya gini. Pada saat itu karena aku pengen beli Pilo, dulu Pilo waktu pandemi kan. Oh ya gila-gilaan. Iya. Kan, tapi sekarang waktu lagi murah justru kesempatan membeli kan, buat kita taniin sendiri atau perbesar jadi indukan untuk misalkan ditunggu bunganya bisa juga kan. Nah, ini kita ngomong kan kita anggap ini kan penonton bukan semuanya penyelang atau pemulia. Iya, kalau yang membesarkan kita bicara. Ini banyak penonton ini adalah ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin adik-adik yang masih kuliah atau masih sekolah yang cinta tanaman. Kalau dari sisi Mbak Mia sendiri, Mbak, kondisi sekarang lagi turun. Pilo ya, terutama Pilo ini lagi jatuh banget harganya. Kalau misalnya buat kayak orang biasa nih, aku orang biasa yang kenapa sih aku harus beli? Karena lagi murah juga, kesempatan. Aku udah punya. Oh, kalau udah punya ya, kalau nggak butuh dua, kalau hanya sebagai pencinta, nggak butuh banyak-banyak untuk jadiin misalkan kelompok indukan untuk menyilang, ya cukup punya satu juga nggak masalah sebenarnya. Oke. Ya. Tapi kalau saran dari Mbak Mia sendiri, kalau untuk bisnis ya, tadi kita ngomong untuk yang cuman penghobi tanaman hias, mungkin dia udah punya satu jenis, udah punya cukup. Tapi kalau misalnya orang yang sudah mau mulai bisnis, saran dari Mbak Mia itu gimana? Kalau saran saya ditanikan saja. Kan kalau suatu hari nanti gede banget, turusnya juga udah cari yang paling tinggi, udah sampai ke sana dan kita nggak punya pohon besar untuk dirambatin, ya tanikan dong. Ya kalau ini kita lagi ngomong filo yang rambat ya. Ya iya kan kalau udah menjulang tinggi, udah ganti turusnya, terus udah yang dimepetin juga nih karena akarnya udah masuk banget, udah nggak bisa dicabut ya, maksudnya udah nggak bisa gitu. Kan biasanya kan kita tempel kan turusnya, dia ngerambat lagi, udah yang paling tinggi mau sampai berapa meter. Kalau kita nggak punya pohon yang ditanam di tanah untuk dia ikutan ngerambat menjulang tinggi ke angkasa, ya pada suatu hari ketika turusnya udah pol dan kita udah nggak bisa nempelin turus dengan turus lain yang lebih tinggi, ya apa boleh buat itu kan ditanikan dong kalau gitu. Ya kan. Jadi kita punya dua tanaman, ya kalau mau dijual atau bagi-bagi kebahagiaan ke orang, kasih hadiah ke temen kan juga bisa. Oh iya benar. Jadi nggak cuman mungkin ada teman-teman yang saya nggak jualan orangnya ya. Benar kata Mbak Mia, mungkin bisa dibagi-bagikan ke teman-teman yang lainnya, hadiah, kebahagiaan juga buat orang yang mungkin orang tersebut mungkin tadinya nggak suka bisa jadi cinta sama teman, atau mungkin dia suka belum bisa beli. Jadi kita bisa berbagi juga ya Mbak ya. Karena pernah ngobrol juga sama teman dari Bandung, dia pernah ikut pameran di Amerika Serikat. Kalau di sana beliau mengutarakan bahwa sudah ada tren memberikan hadiah kepada teman tuh berupa tanaman atau binatang peliharaan. Sudah ada tren begitu. Jadi kalau bisa ada tren tersebut di Indonesia juga baik juga kan. Iya, tapi udah mulai sih Mbak. Aku waktu itu ada waktu pandemi kemarin. Jadi ada satu kantor yang banyak kan yang sakit kan, banyak yang kena COVID gitu-gitu atau yang sakit lainnya. Jadi suka beli tanaman di aku. Gue beli tanaman dong, bisa diantar nggak? Ditata ya yang cakep ya, kayak Natal, Lebaran, ulang tahun, sakit, udah ngasih tanaman. Karena kasarnya kalau tanaman itu kayak everlasting gitu juga kan ya. Dia bakal tumbuh lagi, tumbuh lagi, beranak, dan kita dapat oksigen yang bagus. Iya betul. Benar juga. Jadi sama-sama teman-teman kita lestarikan tanaman ini dengan cara gitu. Dan bagi-bagi kebahagiaan. Jadi jangan kadonya blender. Kalau biasanya kalau orang kawinan dulu timbangan nih. Ibu saya dulu waktu dulu saya pernah nanya, "Mas, kenapa ngasih hadiah ke pengantin baru timbangan?" Iya supaya pengantin wanitanya tetap menjaga
jaga berat badan karena pengalaman mama pribadi sesudah menikah berat badan naik. Oh, naik Tahu lah, ya? oh lucu banget ya zaman dulu waktu zaman sebelum orang-orang pernikahan menulis hanya menerima angpau dalam Iya, bentuk uang tunai. iya. Dulu kan bisa Karena ngasih mengurangi macam-macam. rasa Hormat ya. Jangan kasih saya spray karena saya sudah kebanyakan spray. Jadi banyak spray ya. Ibu ini lucu juga timbangan. Pernah saya ingat, timbangan mah iya timbangan. Oh ya udah deh, ya saya mah ya aja. Iya. Ya. Jadi benar juga. Jadi memang bisa bikin kado bagus gitu ya, Mbak ya. Ya. Oke, kita balik lagi ke anturium Ya. silangan dari Mbak Mia. Ya. Mbak Mia pertama kali ngilangin itu apa? Yang Mbak Mia silangin? Crystallinum exforgeti sekarang udah lumayan maksud gede. aku aglo dulu, Milo atau Sebenarnya di anturium dulu karena anturium kan lumayan jendela mekarnya itu lumayan panjang karena dia kan bertahap tuh dari misalkan satu spadix ya kan dia kan betinanya itu kan pertama kan masuk ke fase betina ya jadi kan reseptif ya reseptif selama misalkan beberapa hari kan mulainya dari bawah ke atas tuh licin-licinnya. Nah itu jendela mekarnya sangat panjang. Ketika kita memiliki polen, kita bisa memiliki rentang waktu dari hari-hari tersebut yang dia masih reseptif untuk menyilangkan. Sementara kalau aglo itu dia itu lebih sulit karena nyocokin mekarnya lebih menantang. Karena contohnya misalkan ketika ini ada videonya biar gampang ya. Saya biasanya bikin video biar nggak terlalu sulit. Mati ini HP-nya. Jadi intinya kalau aglo itu, jadi ketika spas membuka terus kelihatan spadixnya itu bagian bawah itu kan adalah putik ya. Putik itu reseptif selama 3 hari, tapi pada waktu itu yang paling bagus untuk menyilangkan adalah pada waktu-waktu awal ketika putiknya masih berwarna kuning muda, nggak sampai kuning tua. Nah, itu pada waktu itu kita harus udah punya polen yang udah siap dan polennya itu nggak bisa disimpan lama-lama. Polen rotundum itu biasanya kan dipakai untuk menghasilkan aglo warna-warni, kita pakai polen rotundum, terus kita pakai itu sebagai jantan yang dioleskan, dipakai kuas ke betinanya biasanya kita pakai comutatum tricolor. Nah, itu meskipun dia si betinanya itu kan selama 3 hari itu dia reseptif, tapi yang terbaik itu waktu awal-awal. Lalu betina ini sendiri nanti pada waktu hari berikutnya sesudah hari ketiga itu nanti dia udah nggak reseptif. Lalu di bagian atas spadixnya itu nanti keluar polennya dari comutatum itu sendiri. Jadi memang itu disebut sifatnya protogynous, itu dimana pada bunga itu betina itu fase betinanya terjadi lebih dahulu sebelum fase jantan. Itu disebut sifat protogynous. Kalau kebalikannya disebut protandrous. Jadi dari katanya awalnya protogyny itu adalah kata bendanya, protogynous kata sifatnya, protandri kata bendanya, protandrous kata sifatnya. kita belajar biologi. Kali Ya, ini kita belajar tapi itu biologi, belajar dari guys. papa. Kebanyakan kan ilmu-ilmu praktek mah ya lihat dari papa juga sih. Maksudnya kan kita terus belajar ya. Itu Kak Haji Uli juga tulis begitu. Dari lahir sampai liang kubur terus belajar. Jadi saya rasa tidak akan ada orang yang bisa kalau misalkan kita semakin banyak belajar, semakin kita tahu bahwa semakin banyak yang masih harus kita pelajari lagi. Jadi tidak akan ada orang yang Nggak akan ada betul-betul habisnya bisa ya. hidup sendiri di dunia ini. Saya rasa karena semua saling melengkapi. Karena pengetahuan itu sedemikian dalamnya, sedemikian banyak ya. Bukan cuma di dunia tanaman, di dunia hewan dan lain-lain. Itu berarti kalau kita bertemu dengan orang lain, kita harus saling menghormati karena kita itu terus-terusan belajar. Kalau saya kan suka banget sama Star Wars ya. Star Wars kan ada Padawan sama Jedi itu. Nah kita seumur hidup kita jadi Padawan. Suatu hari mungkin akan jadi Jedi, tapi maksudnya saya lebih suka melihat ketika Anakin Skywalker masih jadi Padawan, itu sifatnya sangat rendah hati. Jadi ya kita selalu menganggap diri kita adalah murid dimanapun gitu. Ya. Dan Mbak Mia ini juga salah satu karakter anaknya penyilang loh, anaknya penyilang hits kondiang se-Indonesia dan internasional. Tapi Mbak juga memang ini ya Mbak, rendah hati, tidak Aduh. sombong. Aku ini banget loh, asik banget sama Mbak Mia dan insya Allah. Tapi kadang bisa teruji juga kesabarannya. Ada satu titik kan kadang ya kita kan ada satu poin namanya boiling point, bisa juga, Oh, bisa juga, tetap Mbak. bisa, tetap juga. bisa habis kesabaran, bisa juga. Nah, kalau di dunia tanaman ini Mbak, tadi kan Mbak Mia penyilangan pertama kali adalah Crystallinum Crystallinum exforgeti. exforgeti. Oh.
Namanya kristal Bali. Bukan kristal ball. Kristal ball itu untuk Oh, melihat kristal ball. melihat bola kristal untuk melihat masa depan. Kristal ball. Aku kok Iya. bacanya tadi kristal Bali. Kristal ya, ball ini waktu saya baru aja dari kantor kan resign, waktu itu saya sembari membangun nursery di Bali, saya magang dulu di Papa. Kebetulan yang waktu itu ada di situ lagi ada Crystallinum sama ada Forgetii dari Om Jontan. Waktu itu ada indukan ya saya pakai waktu itu ya menghasilkan ini, jadi ya senang juga sih karena kalau dari anthurium kan bijinya dapat banyak. Jadi nanti waktu matang infructosum saya tuh banyak banget Iya. bijinya. Dan itu dirilis tahun berapa tuh, Mbak? Itu waktu itu bareng-bareng dengan Minion. Jadi waktu itu saya belum lama-lama banget. belum dong, ya? lama-lama banget. Jadi saya waktu itu 2021 rilis. Sebenarnya kan bikinnya mah kalau dari menyilangkannya 2020 terus digedein dulu, tapi nggak sampai segede ini, dulu masih juvenile lah. Waktu 2021 dirilis pas lagi sama Minion bareng-bareng supaya sekalian ngeramein. Tapi nanti kedepannya strateginya mungkin saya kalau yang untuk anthurium mah dibawanya ke pameran, terus-terusan ke pameran. Philo juga saya bawanya ke pameran, terus-terusan ke pameran. Kalau aglo harus melalui the one and only Ibu Indri. iya, karena dia adalah pengepul. Pengepul biji. Ya memang gitu, ibu kan memang kepala pemasaran, jadi dia udah membentuk pasarnya. Jadi memang saya tidak mau nanti menjadi apa ya, kanibal. Masa kalau saya rilis di tempat saya sendiri kan aneh gitu. Jadi maksudnya memang saya menghasilkan biji sebanyak mungkin. Jadi di Bali saya punya indukan juga cukup untuk menyilang-nyilangkan aglo, dan ketika lagi di Bogor misalkan lagi ada festival, lagi ada pameran kan di Bogor juga ada indukan yang bisa saya pakai untuk saya silang-silangkan. Jadi kedepannya tetap melalui proses seleksi karena kan nggak semuanya yang dihasilkan tuh bagus ya. Tapi sekali lagi biar mata yang memandang pertama kali untuk memutuskan adalah mama gitu. Dan saya mengikuti nasihat atau arahan beliau karena beliau kan yang sudah lama di dunia tanaman hias, tahu mengenai seluk-beluk tanaman Lika-likunya hias, ya? mengerti betul pasar ya betul. Ya mungkin juga suatu hari bisa. Kalau dulu model Harlequin juga 2006 ya, udah lama banget itu. Kalau Harlequin modelnya lelang rumpun besar. Kalau aku boleh ini, Harlequin itu terfantastis ya? Iya, Sampai pada sekarang zamannya. dia belum pecah ya? Belum pecah rekor? Kalau untuk hybrid mungkin belum pecah rekor, tapi kalau untuk tanaman hias secara umum waktu pandemi kan udah ada. Ini kalau kita bicara non hybrid udah ada yang melampaui, tapi kalau untuk hybrid belum ada yang melampaui rekor Harlequin. Tapi kalau non hybrid, Berapa sih Mbak dulu Harlequin itu dia? Harlequin tahun 2006 tembus di 660 juta. 660, di atasnya dia yang non hybrid apa? Waktu zamannya pandemi kan ada Monstera Mint ya, kayaknya waktu itu di atas 1 miliar ya. Itu Tapi kan kalau untuk udah aglonema lebih rekornya belum terpecahkan si Harlequin ini ya? belum, karena waktu itu juga rumputnya memang kebetulan daunnya banyak banget juga, 66 daun. Ya, jadi dihitungnya satu daunnya 10 juta, 66 kali 10 jadi 660 juta gitu. Karena itu sih sebenarnya juga karena daunnya banyak banget dan ya kan jadinya kelihatannya tuh kayak Rimbun banget ya dia. banget. Oke. Mbak Mia tadi yang silangan pertama Mbak Mia kan untuk si anthurium ini adalah si Crystallinum Forgetii yang disebut crystal ball. Ya. Nah yang kedua apa? Yang Anthurium. kedua, Udah berapa banyak sih Mbak? Udah berapa banyak? Anthurium ada juga yang di Bali belum saya keluarin ya, ada Luxurians X Forgetii, masih kecil banget, masih kecil banget tapi masih kecil banget, dan saya harap sih tetap hidup ya selama saya tinggal. Saya ada kepercayaan ya, tapi kadang-kadang juga ya nggak bisa sepenuhnya percaya sama orang ya. Kalau misalkan tewas ya legowo, tapi kayaknya sih masih hidup Banyak, semoga enggak sedikit karena Ya kan Allah, Mbak, udah sedikit. karena kan semakin jauh kekerabatannya, biasanya kalau semakin jauh kekerabatannya semakin sulit jadi biji gitu. Tapi kalau misalkan contoh kalau misalkan kita bikin kayak Warocyanum sama Warocyanum yang dark kan di Ini Bali ya? saya punya, Ini ya? itu lumayan dapat banyak bijinya, dalam satu infructescence itu dapat ratusan biji. Jadi waktu itu saya coba waktu itu dari pollennya, waktu itu saya pakai yang saya pakai pollen dari yang dark dan narrow ke betinanya saya pakai yang dark aja gitu. Yang Jadi dark, ini dia jadinya. iya, jadi Nah. ini dark sama dark, tapi yang satunya yang pollennya dark and narrow, terus yang betinanya dark aja, dark Jadi biasa aja. ini teman-teman Jadi ini adalah salah satu silangan hasilnya. salah satu silangan dari Mbak Mia Hambali. Iya, saya titip Yang- juga di lapak orang. Oke, yang ini si
si mothernya atau ibunya, bijinya itu Pot ada parentnya. di dark Dark aja, ya. dark aja, Waroquenum dark aja. Ya, Terus terus serbuknya itu atau pollennya dari Waroquenum dark and narrow. Dark and narrow. Ya. Oke, ini posisinya banyaknya di Bali. Banyak di Bali dan juga ada beberapa biji yang saya bukan beberapa banyak biji yang saya semai juga di Bogor karena kan lahannya ibu saya lebih luas. Jadi saya waktu itu pernah kirimkan biji banyak banget Pengepul supaya biji tetap ya. iya tetap Ini adalah pengepul biji. jadi emang kasih ibu dibalas biji. Kalau dia mah agak beda sedikit, bener agak beda sedikit karena kalau dikasih rumah udah cukup dia Udah punya. jadi mau apa, mau biji, oh iya oke boleh. Sama seperti saya juga suka sama biji. Oh gitu. Kasih ibu dibalas biji. Jadi Mbak, kalau misalnya teman-teman ada yang mau adopsi ini, Oh bisa, lewat Mbak juga nanti bisa. Berikutnya kita kan mau ada di lapak di sahabat-sahabat di KPTHC. iya betul. Soalnya gini Mbak Mia, waktu aku ke EN yang kemarin acara hitanan anaknya AEN, dia bilang gini, Mbak Mia barusan dari sini, aduh aku telat, aku nyampainya malam kan. Iya. Terus dia bawain itu Ini iya memang. aku bilang aku mau. Terus kita minta lihat nggak dikasih ya? Oh gue lihat dong di atas. Terus kan dia ngajak dong ke atas. Kan di atas tempatnya eksklusif. Iya, terus barang-barang urutannya dia Iya. kan. Tapi saya lihat semua orang sekarang begitu loh. Jadi itu bukan sesuatu yang salah. Saya sendiri nanti suatu hari mau begitu juga, dia di atas ada tempat Iya, yang nggak bisa memang dilihat. betul. Iya. Karena ada memang sometimes orang gini, Mbak, kayak Mbak punya sesuatu yang wow gitu ya. Oh kalau nggak dijual nanti orangnya berasa gimana gitu ya? Itu kan kadang-kadang kayak Pak Haji nih, Pak Juli. Akhirnya banyak yang nawar, terus dia kan nggak enak hati kan. Akhirnya taruh di tanah. Oh iya supaya nggak ada yang minta gali. Supaya nggak ada, Iya. kalau dari tanah udah. Iya, jangan benar, tanah. iya. Akhirnya seperti itu karena ya gitu kayak yang, ayo dong Pak, saya Iya. butuh banget, saya mau banget, saya pengen banget. Ada mungkin ketidakenakan, udah iya. jauh-jauh datang, akhirnya lepas. Dan akhirnya dia nggak punya, gitu kan kasihan. Jadi akhirnya Iya. diumpetin. Oh Gitu iya sih, bener betul nggak sih memang ada perasaan jadi gimana gitu. Dan kalau di Bogor juga kemungkinan karena banyak yang hilang juga sih Pak. Oh iya benar, iya supaya menghindari maling. Nah sekarang salah satu efek pandemi sudah mulai berakhir adalah maling juga ikutan hilang kan? Ambil positifnya, maling ikutan hilang, benar nggak? Masih ada. Ya tapi nggak sebanyak kemarin. Yes, Karena iya, mungkin iya, mikirnya betul. gini, oh pedagang lapaknya aja mulai kesulitan, nggak seperti kemarin. Berarti malingnya lebih kesulitan lagi dong, benar dong? Logikanya gitu kan? Ya kan? Tapi masih ada sih Mbak, maling masih ada. Kayak Pak Haji Uli kemarin di Temen juga ada yang sampai 20 kali di dekatnya jalan tol. Kebetulan temen maksudnya teman ayah Bogor juga? di Bogor, perbatasan Bogor Jakarta. Waktu itu cerita kan ke kami pernah ada yang 20 kali kena kecurian, bener sampai ganti usaha bukan karena nggak mau Nggak lagi sebenarnya, jalan, ya. tapi karena dia pikir kecurian terus udah mau ganti pet shop katanya gitu. Jadi ya maksudnya memang dunia tanaman sama Iya. dunia hewan gak jauh ya sebenarnya nggak jauh ya. Sebenarnya kalau flora dan fauna ada pameran itu bisa menggabungkan dua Hobi, dunia hobi. betul. Karena kan irisannya tuh misalkan di dua lingkaran ada interseksinya di tengah, orang yang suka dua-duanya. Iya. Flora dan fauna. Sebenarnya ya kalau bisa digayat kenapa nggak? Kayak contohnya kan senior kami, maksudnya senior dalam dunia tanaman hias kan ada Om Chandra Godong Ijo kan dulunya kan dari reptil kan fauna, terus kan ke flora, ya flora dan fauna. Betul, Ya, bener. seharusnya dibikin itu sih. Iya. Jadi, yang mungkin yang belum ke flora bisa dari fauna, Iya. bisa ngeliat flora, bisa Iya. jatuh cinta karena kayaknya hatinya itu sama ya. Karena mungkin ya bikin jadi tenang, obat mata sih sebenarnya. Obat mata, obat hati ya. Obat ketenangan, Food for obat the awet soul. muda, bener Iya, nggak sih, Mbak? Aku iya. semenjak main tanaman ya Mbak, Heeh. artinya aku dulu begajulan, Heeh. kasarnya gitu ya. Hmm. Pada saat aku kenal tanaman, aku lebih adem, lebih lebih merendah, Iya, nggak emosional terlalu tinggi, Iya. lebih hidup itu kayak yang bener-bener back to nature, Heeh. bener nggak sih bikin kita aku jarang sakit. Iya, bahkan di dunia tanaman sendiri yang sebelumnya saya di tanaman yang berskala industri yang sangat maksudnya mengejar kota ya kan, karena itu kan salah satu bahan baku untuk fast moving consumer goods yang mana kan selalu dikejar-kejar kota, ditanyain supplier bisa ngasih berapa banyak, terus pertanyaan tentang random man, aduh kualitas dari bahan baku tersebut, wah itu kan
bikin pusing kepala. Tapi kan kalau tanaman hias melihat keindahan, kecantikan. Jadi parameternya adalah kecantikan, sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan angka, tapi memberikan kebahagiaan. Ya, kebahagiaan apakah bisa dinilai dengan angka? Tidak, tidak bisa loh Mbak, karena ini juga nyambungnya ke kesehatan yang tadi aku bilang. Iya betul. Karena gini, biaya kita kalau sakit, sakit gigi ini Bang, jauh-jauh atau demam, rasanya kan males banget ya. Aduh ya Allah, aku pengen sembuh, ya aduh, capek banget sakit kayak gini, gak enak banget. Iya. Itu kan kalau kita sakit biaya kan mahal Iya, banget. Mbak. sebenarnya ini kan bentuk dari meditasi juga, Mbak. Yes, itu Iya. dia. Jadi kan kalau di kepala kita tuh misalkan terjadi ketidakseimbangan ini neurotransmitters, ya kita bisa salah satunya kan dengan menyalurkan hobi dan mendapatkan ketenangan ya. Jadinya di kepala kita nih, jadi terjadi keseimbangan neurotransmitters dong. Jadi ya kita jadi lebih tenang pastinya. Betul. Jadi kasarnya gini, daripada kalau aku ya daripada aku berobat, aku sekarang jarang banget ke rumah sakit. Jadi budget si rumah sakit ini Iya bisa lari untuk ke tanaman. Iya benar. Kan, Iya. Karena kalau sakit kan nantinya kemakan kemana-mana. Iya benar. Sakit ini nanti kemakan ini, sakit Iya. ini nanti kemakan ini, gitu ya. Iya. Kalau dari tanaman ini kan kasarnya duit memang kita mengeluarkan uang. Iya, Kita tapi memang daripada mengeluarkan masuk budget. rumah sakit, Betul. mendingan ini. Betul. Iya. Jadi memang aku bukannya promo untuk Iya, bukan. kalian. Wah, Ina promonya Enggak, hard selling nih. No, enggak, bukan sama kok. sekali. Tapi memang benar. Jadi ini kamerawati aku yang sekarang lagi pegang kamera ini, dia tahu banget aku. Aku tadinya di broadcast, aku produser. Dan produser itu kan gila kalau Iya, kerja. kejar Mbak. tayang. Memang aku bukan drama ya, aku non drama, aku di quiz, aku di reality show. Tapi dunia broadcast tuh Iya, kerja gila. karena gitu. Pace-nya. Agent-agent yang dari luar, biasanya itu Asia, itu dipegang sama Singapura. Mereka itu juga high pressure kan, jadi mereka tuh nekannya ke kita lagi dong. Kiasu. Iya, dia nekannya ke kita karena dia ditekan dari luar, dia tekan kita. Iya. Pada saat produksi kan pecah kepala. Ada itu namanya, mereka punya etos kerja namanya kiasu. Kiasu itu kerja keras yang sampai dalam tanda kutip sikut-sikutan, itu ada juga, itu namanya Di kiasu. dalam dunia pekerjaan Iya, seperti itu. banyak yang seperti nah itu. itu Mbak, nah akhirnya pada saat aku bertemu dengan mereka, Tanaman dengan si hias, tanaman-tanaman ini Mbak, aku ngerasa gini, gila ini kayaknya passion gue di sini deh. Dulu gue rindu banget kalau gue nggak syuting, gue bisa sakit jiwa kayaknya. Aduh kapan gue syuting ya, kapan gue callingan ya, karena aku memang udah nggak mau in house, aku pengennya freelance. Iya. Jadi syuting gue jalan, kalau harus tiap hari gue kerja gue nggak mau, gitu kan. Terus sempet Mbak mengalami kayak gitu, kangen apa segala macam. Sekarang no. Jadi orang kalau misalnya ngata aku posting jualan, aku posting tanaman, kayaknya udah susah nih diajak syuting. Oh tergantung berapa episode, berapa berani bayar gue. Buat gue beli begini, maksudnya gitu. Tapi memang bener loh Mbak, pada saat aku sudah ke ini, aku udah sudah mematenkan lah ya, sudah ya udah aku udah nggak mau lagi ke dunia itu, karena suamiku masih. Suamiku masih di broadcast. Jadi aku bilang gini, udah gue udah gak mau syuting lagi, gue gak mau lagi kerja broadcast itu. Secara aku udah tua, anak aku masih kecil-kecil, mereka SD kan di RP. Oh iya, dan tadi kan sampai oh di RP kan juga PR-nya banyak banget, harus makanya jadi namanya ibu yang selalu dan, ibu ngopenin anak-anak aku ngomong gini, Mami aku dulu kerja di salah satu PH punya luar. Anakku ngomong gini, kan kalau di luar itu London, misalnya di London kan kita waktu, jadi dia email aku harus bales, iya kan? Apalagi ada perbedaan waktu yang orang tidak mengerti. Itu dia, Iya. jadi handphone tuh selalu di selalu, sini. iya, Gitu betul. bunyi, langsung harus bales. Iya harus bales, iya karena gitu. di sana kan lagi jam kerja, di sini emang jam istirahat, di sana lagi jam kerja. Anak aku ngomong gini dong, Mami boleh nggak Mami berhenti dari kantor sapi? Oh, bilang astagfirullahaladzim, anak gue bilang kantor itu kantor sapi. Kok sapi dibilangnya? Emaknya diperah kayak sapi. Oh iya, Aku juga memerah. Kok gue bisa ngomong Lucu itu ya. kantor sapi ya? Iya memerah tenaga. Terus gitu, jadi aku pikir gitu kan, oh, ya mereka kan tahu lah di RP, dunianya RP tahu Iya lah banget, ya, iya. bebannya. RP kan dibalik jadi PR, pekerjaan rumahnya banyak. Terus gitu, nah Ya. akhirnya itu Mbak, pada saat aku mengenal ini, aku sudah memutuskan aku nggak mau lagi balik ke situ, aku mau di sini aja. Ya. Gitu. Walaupun memang sekarang kondisinya, Ya. aku terlambat. Kalau orang bilang, lo terlambat nak masuknya, aku bilang tidak ada kata Tidak terlambat. ada kata terlambat. Yang penting kan terus. Sebenarnya yang paling penting terus. Betul. Iya. Dan ini juga Mbak, kalau misalnya sekarang kan jatuhnya aku udah bisnis, masuknya udah ke bisnis, iya kan? Ya kita sering upload, kita sering bikin konten-konten kayak gini. Konten aku itu memang konten edukasi. Mungkin ada sebagian orang membosankan.
Karena yang aku bahas edukasi. Kenapa sih lo harus suka sama tanaman? Kenapa sih lo harus paham pada saat lo membeli itu ID-nya apa? Itu aku sangat aware di situ. Aku nggak mau review harga. Karena gini, kalau review harga itu menurut aku ada sesuatu yang kita nggak bisa, karena antara satu sama satu yang lainnya mungkin misalnya Mbak Mia jualan, aku jualan, kita main buka harga. Mungkin Mbak Mia secara petaninya, Iya. nggak mungkin itu dibuka gitu loh. Benar, Sekarang benar. kita harus menjaga yang di bawah-bawah kita lagi nih. Iya benar. Nah, sama kayak prinsipnya Pak Haji Uli. Aku suka Iya. sama Pak Haji Uli. Tapi kadang-kadang juga aku kesel. Aku lagi Pak Haji Uli jangan jual ini dong, apa namanya tadi gitu. Karena gini, Pak Haji Uli itu orangnya baik, baik banget. Jadi beliau membantu petani. Ya dengan dia kasih yang kecil, dijual lumayan harganya turun supaya dia bisa ikut menjual lagi. Kan kalau Pak Haji bilang kalau beli di saya harganya mahal. Oh iya, memang harus ada sistem seperti itu di mana pembeli akhir memang diarahkannya sebenarnya ke toko. Jadi maksudnya kalau jangan ke petani, pembeli akhir diarahinnya ke toko. Tapi masalahnya Mbak gini. Banyak pembeli akhir yang mencoba bypass ke petani. Nah, kenapa aku tidak mau konten YouTube aku ini tidak mau review harga? Ya supaya semua bisa terjaga, ekosistemnya terjaga dengan baik. Itu Mbak. Jadi gini, karena kalau banyak misalnya pemain aku masuk ke Pak Haji Uli. Let's say beliau petani. Dan Pak Haji Uli kan bukan kayak Pak Greg yang memang ada marketing yang memang. Iya, karena kan kalau untuk Aglo memang sekarang kita pakai reseller yang pertama kali ambil paketan dari kita, memang kayak gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba aku bikin konten di Pak Haji Uli, terus karena kedekatan akhirnya Pak Haji Uli mengeluarkan harga yang di bawah sama aku. Nanti kan ada pembeli akhir yang dengar. Aku tidak memikirkan ada orang-orang di tengah. Iya, orang-orang di tengah. Di sana ada tukang pola loh. Mbak Mia mungkin nggak tahu tukang pola ya? Tukang bikin. Iya, dia ikut jualan dari situ. Dia makelar lah. Oh, calo. McLaren dipanggil ya? Ya, McLaren ya. Ada McLaren di sana yang aku sering lihat. Mereka ini mengandalkan memang benar-benar pendapatan mereka. Iya betul dan itu adalah adil. Aku ngelihat itu ini terjadi di Lebaran tahun lalu. Tahun lalu ya Lebaran ya, Idul Fitri ya, Lebaran terakhir. Maklar itu tetap dibutuhkan karena menghubungkan antara pembeli dan penjual tanpa harus bertemu. Ini kan seperti marketplace. Betul. Jadi penjual tidak habis waktunya, pembeli tidak susah-susah mencari. Betul. Sebenarnya justru saran saya kepada pembeli akhir jangan rajin-rajin compare harga. Ya justru kalau suka barangnya ukurannya pas, ya grab it. Betul. Ya ambillah saat itu juga. Mumpung masih ada, ya kan. Kalau enggak kan nanti disukain oleh orang lain hilang. Betul, karena si McLaren ini yang beredar di pasaran ini juga mereka tuh punya kedekatan loh. Sama misalnya ada McLaren yang deket sama keluarganya Greg Hambali. Kita bilang seperti itu. Ya memang betul, ada. Betul. Mungkin ada juga yang McLaren yang deket banget sama Haji Uli. Betul. Pasti mereka akan dapat barang yang bagus dari situ. Iya betul. Benar nggak? Betul. Nah sementara kalau kita masuk sendiri ke sana atau kita membandingkan kayak kata Mbak Mia tadi, kalau udah memang ngelihat gambarnya memang udah cocok, size-nya oke, ambil. Jangan dibanding-bandingkan. Bener, Karena namanya tanaman, apalagi kita ngomong anturium, itu dari biji, banyak dari biji kan. Iya. Lari, bisa kemana-mana. Macam-macam, ada yang lebih dominan sifatnya ke sana ke sini, betul. Gitu. Iya. Yang kalau mau dibandingin seharusnya karakternya. Iya, betul. Bener nggak Mbak? Aku lebih suka karakter yang ini daripada yang ini. Kalau harganya sih kalau beda memang, dikit kenapa tapi enggak? Kan kalau yang bagus memang mehong. Iya betul sih? Mehong benar. Jadi, apalagi kalau yang misalkan kita lagi ngomong masalah, misalkan lagi ngomong variegata ya, kan ada yang memang patternsnya bagus ya. Kenapa enggak? Kalau misalkan ada pola-pola yang lebih baik, ya kenapa enggak diambil yang itu? Maksudnya kalau memang udah suka yang itu, memang ada perasaan udah frekuensinya sama dengan tanaman tersebut, ya udah yang itu aja. Kenapa mesti cari-cari lagi? Malahan itu nanti jadi nggak enak dengan pedagang-pedagang lainnya. Malahan kadang kan konsumen sendiri kadang mengadu domba pedagang kan jadi nggak enak juga. Padahal ini kan tanaman hobi. Betul. Ya apalagi kan sebenarnya tanaman hias kan produk speknya nggak kayak sesuatu yang diuji di lab. Ini kadarnya segini untuk senyawa kimianya segini. Ya enggak lah. Ya maksudnya enggak lah. Maksudnya harusnya kalau tanaman dilihat bagus, oke, ukurannya cocok. Ya udah ambil yang itu, nanti diambil orang malahan udah keburu orang lain kan. Jadi kayak misalnya tadi kita ngomong lagi ke Mbak, market ya, market untuk tanaman hias ini. Kalau aku lihat di Ciapus lah ya, aku seringnya beredarnya di Ciapus sama ke Koedi.
Jadi Pronto, yang di Salatiga. Aku sering ke sana soalnya. Ya. Karena memang aku ngefans sama penyelam-penyelam ini. Aku ngefans. Aku pengen dapat ilmu sebenarnya dari mereka. Kan kalau udah kuliah udah nggak mungkin, aku udah tua loh. Iya, tapi kan bisa banyak YouTube sekarang juga yang edukatif. Ya salah satu yang Mbak bikin kan juga. Iya, jadi makanya modelnya aku sering banget untuk datang ke pendidikan. mereka itu, mereka tuh nggak ada yang pelit loh. Iya, Iya, betul. nggak sih? Sebenarnya kan ilmu menyilang itu kan sebenarnya ya kita itu menunggu waktu yang pas untuk nyocokin antara jantan dan betina, dan juga pertama kita harus ngumpulin indukan-indukan yang bagus sebelum melakukan itu semua. Nah, yang mana memang paling tepat adalah kalau saya memberikan saran kepada orang misalkan mau menjalani profesi sebagai pemula, satu saya bilang ini penting banget. Kamu dalam lain-lain dalam hidup kamu harus sudah puas dulu, karena nggak ada nanti kamu berhenti di satu titik terus kamu tiba-tiba jadi produser nih, misalkan tiba-tiba jadi produser, udah jadi pemula terus jadi produser, nanti ketika balik lagi jadi pemula mulai lagi dari nol. Jadi yang lain-lain dalam hidup tuh harus puas dulu. Nanti mau jadi pilot tiba-tiba jangan, enggak, harus yang lain-lain dalam hidup. Kita mau kerja buat orang atau kita mau ada kan orang yang mau naik sepeda di benua Asia nonstop dengan cara nanti singgah dari satu kota ke kota lain kan ya, satu kota ke kota lainnya. Kan ada orang yang cita-citanya agak-agak nyeleneh ya, maksudnya bukan nyeleneh, itu kan salah satu pencapaian hidup dia. Itu dia harus udah puas dulu di situ, karena jangan sampai waktu lagi di tengah-tengah memuliakan ya, maksudnya kalau dia terjadi seperti itu, misalkan Mbak tiba-tiba harus bikin film yang modelnya serius, terus bikinnya modelnya kayak model Game of Thrones, terus gimana? Iya, benar, gue Terus gitu dah ya. terus udah gitu, ya memuliakannya ditunda dulu ya 10 tahun untuk produksi Game of Thrones. Terus abis itu ketika Mbak balik lagi memuliakan, Mbak mulai lagi dari nol, Mbak. Tapi lain halnya dengan di semua hal lainnya saya sudah puas, kerja buat orang udah puas, saya udah yang lain-lain udah puas. Sekarang saya udah waktunya, sekarang saya ngumpulin indukannya udah di tempat yang pas, jumlahnya udah pas. Terus juga saya udah punya waktu untuk nyocokin, ngeliatin bunga mekar pas. Nanti saya memiliki kesabaran untuk menyemai biji. Dan nomor satu, kita bisa bermain dengan waktu. Bermain dengan waktu artinya adalah ketika kita menunggu produk kita lahir, kita udah punya tanaman-tanaman lain juga yang bisa kita propagasi secara vegetatif dari tanaman lama. Jadi maksudnya kita tuh nggak yang misalkan nungguin satu biji itu terus sampai nanti jadi gede. Kan kita menjadi tua bersama-sama dengan tanaman tersebut, dan proses kita menjadi tua kan kita butuh makan, minum, bernafas sih gratis, maksudnya makan dan minum kan tetap kita harus mikirin nih. Nah, untuk menjaga supaya api dapur tetap menyala, ya kita tetap harus punya tanaman-tanaman lain yang lama-lama, ya kayak aglo-aglo lama kan bisa untuk bertahan hidup, karena kan tetap ada permintaan untuk Pride of Sumatra, Adelia, tetap ada, itu kan bisa untuk bertahan hidup. Jadi ya caranya untuk bisa tetap membuat roda berputar seperti itu. Seperti juga mungkin pernah diungkapkan oleh senior di Jakarta, mungkin salah satunya Om Han. Jadi memang ketika orang mau menyilang, memang pertama kali harus punya koleksi tanamannya tuh banyak dulu. Terus untuk propagasi secara vegetatif dia udah bisa jualan cukup, tapi ada beberapa yang disimpan sebagai indukan, digedein sampai berbunga, lalu mulailah dia ke tahapan sana. Jadi itu memang udah tahapan yang dipilih orang yang akan terus-terusan berkecimpung di dunia tanaman hias. Jadi kalau ibaratnya orang yang pemain yang musiman, ya kalau dia melihat biji disemai, dia kan ngitung waktu sendiri. Orang-orang kan rata-rata ngitung lead time sama return on investment. Kalau bisa dua-duanya sebagus mungkin, maksudnya untuk ROI dia pengen setinggi mungkin, lead time sependek mungkin. Tapi kan tidak ada dalam hidup tuh yang seperti itu, nggak ada yang cepat. Ya, jadi memang kita harus bermain dengan waktu tuh caranya satu, kita punya beberapa grup tanaman. Misalkan kalau aglo lebih lama, kita punya antu sama filo yang untuk tengah-tengahnya menghasilkan produk baru. Lalu antu dan filo sendiri kan meskipun menurut saya tetap lebih cepat dari aglo, tetap aja antu dan filo ketika disemai kan bijinya masih lama nungguin gede. Di tengah-tengah itu kan tetap kita harus punya produk-produk lama, entah dari misalnya kita mau propagasi secara vegetatif dari anturium yang udah ada di pasaran, misalkan dari yang kita punya sendiri, misalkan kayak Mbak misalkan punya King of Spades Mbak, terus Mbak rajang, terus
bonggolnya kan, maksudnya kan bahkan dari situ kan udah bisa produksi kan, maksudnya buat mbak bisa simpan misalkan bonggolnya mbak, ya ada kan orang jual bonggolnya aja atau ada yang jual cutting atas, terserah mau pilih yang mana gitu kan. Itu kan juga merupakan salah satu cara untuk memutar uang kan. Betul kan, karena kalau untuk hobis, untuk orang-orang yang tingkatannya di hobis kan mereka ingin supaya bisa memiliki tanaman lain, makanya butuh jualan juga. Karena kan seperti yang tadi Mbak ungkapkan, nggak mungkin minta ke suami, dia kan menafkahi kita bukan untuk hobi aja, tapi banyak kebutuhan pokok lainnya gitu. Ya salah satunya begitu. Oke, jadi teman-teman, aku mungkin yang untuk hari ini di konten kali ini sampai sini aja kali Oke, Mbak Mia, terima kasih karena kita banyak. udah kepanjangan. Tapi mudah-mudahan besok Mbak Mia masih ada waktu, karena aku sangat tertarik nih untuk ngobrol sama Mbak Mia lebih dalam lagi mengenai tanaman hias. Oke, sip. Ya Mbak. Ya boleh banget ya, Mbak. ya. Jadi episode 1 dan episode 2 Yes. ya, biar masing-masing nggak Betul, terlalu panjang. betul. Jadi nanti aku juga akan belajar dulu apa poin-poinnya. Tadi soalnya mendadak. Oh maaf. Mendadak banget Mbak. Aku tuh nggak tahu kalau itu Bu Indri. Oh. Aku godain, aku pura-pura jual kue. Oh. Jadi coba kaget. Oke, langsung Mbak, aku pengen Mbak Mia ada gitu. Iya. Diajak sini. Oke teman-teman, aku ucapkan banyak terima kasih. Ya, terima kasih Semoga, banyak. apa yang kita bicarakan dengan Mbak Mia sekarang ini bermanfaat buat kita semua. Ya Mbak. Ya, terima kasih banyak ya. Dan terus kita mencintai tanaman-tanaman hias, hybrid dari Indonesia yang sangat spektakuler ini. Dan nama Indonesia, bendera Indonesia berkibar-kibar di dunia ini ya, biar merah putih ya Mbak, dari tanaman hias. Amin. Gitu ya Mbak, Ya. amin. Jadi jangan lupa dukung terus keluarga LSLS dengan cara subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru yang kami upload. Bye-bye. Terima kasih.